sendiri Pak Budianto, mungkin strategi yang dilakukan begitu untuk menghadapi tadi bertambahnya jumlah libur cuti bersama di tahun depan seperti apa? Ya, sebenarnya begini, kami dari pelaku atau industri pariwisata sebenarnya siap-siap saja ya. Setiap tahun ini kami memang sudah menyiapkan diri bagaimana caranya supaya setiap setiap ada libur ya ataupun tidak ya. Karena kan sebenarnya target market kita ini kan sebenarnya bukan hanya domestik ya, tapi juga inbound ya dan sebagainya ya. Jadi libur itu sebenarnya menjadi salah satu momen saja ya. Artinya kegiatan bisnis harus berjalan sepanjang tahun. Nah, tentu saja dari kesiapan kita selalu menyiapkan diri eh, untuk apa namanya, untuk menawarkan produk-produk wisata terbaik kepada setiap pelanggan yang membutuhkan ya, dan setiap masyarakat yang membutuhkan. Dan terkait dengan libur ini, ya memang kalau kita bicara tentang pariwisata ini kan bisnis sekunder sebenarnya ya. Bisnis sekunder tadi Pak Anggana sudah mengatakan bahwa mengenai masalah produktivitas dan sebagainya. Nah, bagi kami kegiatan pariwisata ini sebenarnya lebih banyak terkait dengan masalah apa namanya, perekonomian kita yang meningkat. Itu sebenarnya jauh lebih concern, jauh lebih tepat daripada sebenarnya libur ya. Karena kalau misalnya libur, tapi kalau kemudian perekonomian kita tidak membaik juga tentu saja orang juga enggan ya untuk melakukan liburan ya karena masih banyak kebutuhan lain yang harus dilakukan. Oke, tapi Jadi terkait sejauh ini kesiapan tadi, evaluasi di lapangan begitu Pak Budianto, apakah memang demand masyarakat untuk berlibur saat ini juga terus meningkat begitu? ya ada. Kita tahu memang setelah COVID atau pasca pandemi kemarin memang terjadi satu pergerakan pariwisata yang luar biasa sekali ya. Karena orang setelah 2 atau 3 tahun dikungkung, kemudian mereka kemudian bisa melakukan aktivitas kembali atau kegiatan wisata dengan bebas. Nah ini yang kemudian menjadi satu hal yang cukup fenomenal ya. Kita sebut dengan travel revenge itu. Sampai sekarang masih berlangsung. Ya kita perkirakan sebenarnya pada tahun 2022 akhir atau 2003 awal kemarin sebenarnya sudah agak menurun, tapi ternyata masih masih tetap membaik ya. Artinya mungkin ya saya hanya mengambil sisi positif ya, mudah-mudahan ini memang perekonomian Indonesia sudah mulai membaik lagi. Oke, baik. Artinya memang masih konstan begitu ya, demand-nya masih belum ada penurunan meskipun kemarin sudah ada beberapa kali tambahan libur begitu ya Pak Budianto? Ya, jadi sebenarnya libur itu hanya memberikan bonus ekstra saja ya, Hmm. tapi tidak terlalu berpengaruh sebenarnya ya. Oke. Karena kalau liburnya sedikit, biasanya hanya akan terjadi yang kita sebut road trip ya, artinya orang hanya melakukan perjalanan di rute-rute pendek ya, Ya. atau Mhm. yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal dia. Oke, baik. Kemudian dari Pak Anggana sendiri tanggapannya seperti apa? Begitu tadi disebutkan dari sisi pariwisata memang demand untuk berwisata ini masih cukup banyak begitu. Tapi di sisi lain dengan adanya libur ini mungkin ada beberapa potential loss begitu ya untuk sektor-sektor lainnya utamanya berkaitan juga dengan produktivitas. Tadi Anda sebutkan bahwa memang strategi sudah harus mulai dicanangkan begitu ya untuk menghadapi libur di tahun depan. Tapi dari sisi mungkin sektor-sektor mana saja yang mungkin diperlukan persiapan berlebih begitu ya selain tadi dari manufaktur seperti apa Pak Anggana? Jadi memang kita tidak mempertentangkan antara siapa sektor diuntungkan atau sektor yang dimenangkan, tetapi justru kayak tadi Pak Budianto sudah sampaikan bahwa sebetulnya kalau memang berdampak baik ya kenapa tidak? Kalau saya sih seperti itu, ketika sektor pariwisata bisa menikmati itu akan tetap dampak positifnya ke perekonomian nasional kita juga gitu. Tetapi yang harus kita pastikan adalah semua ini harus dikerjakan secara konsisten gitu. Jadi mungkin kayak tadi masalah penambahan libur sebagainya itu yang justru selama ini menjadi catatan tersendiri bagi para pelaku usaha. Karena ketika libur itu diadakan misalnya dalam momentum yang sangat dekat, putusannya sangat dilematis gitu dan itu merupakan satu potensi gitu pengeluaran biaya yang lebih besar untuk dicanangkan tanpa adanya perencanaan. Nah, itu kan menjadi satu tantangan tersendiri gitu. Nah, untuk sektor-sektor yang perlu mempersiapkan tentunya pasti di sektor-sektor manufaktur, terus industri berbasis padat karya, makanan minuman, pertekstilan ataupun garment dan sebagainya memang karakter mereka padat karya. Karena kita mesti memahami sekali Iva bahwa karakter perusahaan padat karya itu mereka harus konsisten menerapkan kepada seluruh pegawainya agar juga secara industrial juga tetap comply dan juga mereka dapat memberikan perlakuan yang adil. Nah, dengan ada fakultatif ini sendiri mungkin nanti para pelaku usaha akan mengkomunikasikan kepada para karyawannya bagaimana mereka menanggapi terhadap cuti bersama. Mungkin tidak semuanya dapat diakomodir karena kita tahu seperti Pak Budianto sampaikan, pergerakan ekonomi kita sudah semakin dinamis, apalagi misalnya untuk pariwisata sekarang perbatasan antar negara semua sudah hampir tidak ada, sehingga kita sudah menikmati misalnya
para pelancong dari luar negeri yang akan menikmati pariwisata di Indonesia, dan itu sebetulnya sangat positif. Saya tidak mempertentangkan hal tersebut karena pariwisata itu adalah stimulus yang sangat-sangat cepat dan sangat berdampak kepada pergerakan ekonomi di tingkatan bawah, karena itu sangat padat karya juga pariwisata. Di saat yang bersamaan itu positif buat perekonomian kita dan pemerintah bisa mendapatkan devisa cepat dan juga konsumsi dalam negeri yang tinggi. Makanya itu yang harus betul-betul direncanakan. Makanya juga beberapa kali mungkin pelaku usaha melakukan tanda petik memohon perhatian pada pemerintah jangan sampai ada yang dadakan, sehingga perencanaan seperti tadi mencuci lebur dan juga memastikan kontrak terdeliver dan juga kita tidak mendapatkan penalti dari pembeli kita di luar negeri ataupun dalam negeri, itu dapat dihindari sehingga kita tetap produktif dan berdaya saing. Karena terkait dengan mungkin ya promo-promo yang mungkin sudah bisa diatur begitu oleh pihak pelaku industri pariwisata, dari Asita sendiri seperti apa? Dan kalau ketika kita mungkin kita flashback lagi begitu, kita lihat kondisinya lagi-lagi kan memang di tahun 2023 ini cukup banyak ya cuti bersama, utamanya juga yang dadakan begitu. Dan ketika kita bandingkan juga di saat pandemi, apakah memang saat ini juga sudah nutup begitu Pak Budianto ya, dari kerugian di saat pandemi dengan saat ini juga terus didorong oleh pemerintah untuk sektor pariwisata ini bisa terus menutup kerugiannya. Sejauh ini kondisinya seperti apa Pak Budianto? Ya, sebenarnya sangat beragam ya, tergantung daripada industri pariwisata itu sendiri seperti apa ya. Ada beberapa saya lihat yang sudah mulai bisa menutup kerugian setelah 2 tahun kemarin itu seperti vakum ya. Tapi ada juga yang masih berjuang ya. Tentu saja memang kita paham bahwa untuk memulai kembali itu bukan suatu hal mudah juga ya. Dari bisnis biro perjalanan wisata sendiri, saya tangkap masih masih sekitar 50-60% yang baru bergerak bangkit ya, dan sisanya itu sebenarnya masih masih pelan-pelan dan perlu waktu untuk kembali bergerak ya. Dari sekitar 50% ke atas itu pun saya rasa hanya sekitar persentase saya hanya sekitar mungkin 10 atau 20% yang mereka yang sudah mulai mulai bisa menutup kerugian akibat pandemi kemarin ya. Jadi tentu saja ke depannya kita berharap memang ada hal-hal yang kembali dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan stimulus juga untuk terhadap pergerakan pariwisata ini. Contoh misalnya apa yang dilakukan oleh pemerintahan ini dengan menggaungkan program Bangga Berwisata di Indonesia ya. Nah, kita berharap juga dengan program ini tentu saja masyarakat ini bisa kembali melakukan perjalanan wisata di Indonesia ya, di Indonesia sehingga apa? Sehingga perputaran uang di dalam negeri kita menjadi lebih baik ya. Banyak masyarakat kita kembali yang juga akan menikmati hasilnya. Tadi sampaikan oleh Pak Anggana betul bahwa memang di level bawah pariwisata memberikan dampak yang sangat besar ya, karena boleh dibilang pariwisata memberikan efek domino yang cukup besar ya. Jadi kalau wisatawan datang satu tempat biasanya mereka akan memberikan banyak sekali manfaat kepada terutama UKM-UKM ini yang kita harapkan ya, sehingga secara keseluruhan kegiatan perekonomian itu bisa bergerak kembali dengan baik. Itu yang Oke. kita dorong supaya lebih banyak berwisata di dalam negeri.